Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah hal yang penting, sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita yang disebut dengan ini, saudara. Praise and worship, pujian dan penyembahan. Saya kasih tema khotbah ini adalah cerita tengah malam. Cerita tengah malam. Saudara lihat orang kanan kirinya, cerita tengah malam. Karena ini sudah mendekati tengah siang, saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya ingin mengajak Anda menyimak dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Tapi saya ingin cerita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat yang ke-16. Ya, jadi Anda bisa buka, Anda bisa simak nanti di ayat yang ke-23 sampai 26. Tapi saya ingin menceritakan kepada saudara sebuah kejadian yang dialami oleh dua orang yang bernama Paulus dan Silas di sebuah kota yang namanya Filipi. Nah, sekali lagi saudara, sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan karena Tuhan mau sesuatu, tapi karena Tuhan kasih kita cara supaya kita bisa terbangun jadi lebih baik lagi. Nah, ceritanya adalah gini, Paulus dan Silas mereka pergi ke sebuah kota yang namanya Filipi, saudara. Mereka pergi ke sebuah kota yang namanya Filipi, sampai di sana, waktu mereka masuk di kota Filipi tujuannya itu jelas. Mereka ingin memuridkan orang, mereka ingin memperkenalkan orang kepada cintanya Tuhan. Nah, waktu mereka di Filipi, tiba-tiba ada perempuan ini adalah dia termasuk dalam franchise-nya chain dukunnya seorang mafia yang ada di kota tersebut. Jadi perempuan ini seorang petenung dan ada petenung-petenung lain yang dipelihara oleh mafia tersebut. Salah satunya adalah perempuan ini, saudara. Nah, ketika perempuan ini kerjanya dukun, meramal, baca tangan, bohongin orang dan lain sebagainya, saudara. Dia lihat Paulus sama Silas. Waktu dia lihat Paulus sama Silas, dia mulai kayak orang kerasukan. Waktu dia kerasukan, dia ngomongin gini, ini loh orang hebat. Paulus dan Silas jalan, di belakangnya dia ngikutin, dia ngomong, ini orang hebat. Dia mau menunjukkan jalan keselamatan. Sampai beberapa hari, saudara, dia mocking, dia making fun, artinya ngeledekin nih Paulus dan Silas. Ini orang hebat, mereka mau menunjukkan jalan keselamatan. Kemana pun mereka pergi, perempuan ini kayak orang kerasukan, ngikutin terus. Anda bisa bayangin kalau Anda di rumah tetangga, di rumah saudara, lalu ada tetangga ngikutin saudara. Taji gendut, taji gendut, taji gendut, taji gendut. Saudara apain dia kira-kira? Engkau gundul, engkau gundul, engkau gundul, engkau. Wah, saya yakin saudara ambil sapu, Anda pukulin orang tersebut. Bener gak sih? Paulus sudah gak tahan. Sampai beberapa hari dia digituin, ini orang hebat nih, dia orang hebat, dia mau tunjukin jalan keselamatan. Akhirnya Paulus marah, dia ngomongin, di suatu siang dia balik badan, dia ngomong ini, hei, aku perintahkan kamu keluar dari perempuan ini. Itu aja saudara, nggak dipukul, nggak ditempeleng, nggak dimaki, nggak diapa-apain. Roh jahat itu keluar dari perempuan ini. Nah, singkat cerita, waktu roh jahat keluar dari perempuan ini nggak bisa dukunin orang, nggak bisa ngeramalin orang, nggak bisa baca jari, nggak bisa bohongin orang lagi. Akhirnya bosnya nggak dapat duit. Karena bosnya nggak dapat duit, marahlah bosnya, dia tanya, kamu kok gak ngasilin uang lagi? Dia tanya, siapa yang menyebabkan kamu gini? Tuh, Paulus dan Silas. Padahal dia yang bikin gara-gara, saudara. Tapi dia nyalain Paulus dan Silas. Nah, waktu Paulus dan Silas ditemukan sama bosnya, mereka ditangkap karena dia orang powerful, dia punya koneksi, si bos mafia ini. Lalu dia mulai panggil orang-orang untuk menghasut dan bawa kepada pembesar. Dan saudara mau tahu yang terjadi? Mereka dilepasin bajunya, ditelanjangin. Bukan hanya itu, dipukulin, disiksa sampai tubuhnya luka-luka. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah peristiwa itu, ini akan kita baca berikutnya, ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Nah, Anda simak pembacaan ini supaya Anda mengerti apa yang kita bahas. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Sekali lagi, ini bukan hanya satu kali, twice dideranya, tapi ini berkali-kali saudara. Mereka didera lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, selanjutnya kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, ucapkan bersama dengan saya saudara, 2, 3, kira-kira tengah malam, cerita tengah malam ya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain, ucapkan bersama dengan saya kalimat berikut ini. Yes, mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Anda memperhatikan cerita ini, ada menarik sekali kata-kata tengah malam. Kalau yang lalu kita mempelajari tentang jam 3 malam, hari ini kita belajar tentang tengah malam, saudara. Tengah malam seringkali kita gunakan untuk, kalau Anda biasa tidur agak malam, seringkali itu tempatnya di mana orang mulai ngobrol, kita merenung apa yang terjadi seharian, kita berpikir tentang pekerjaan, bahkan Anda berpikir, wah besok saya harus pergi ke toko ini, saya harus pergi ke kantor ini, saya punya pertemuan ini, ada cek yang harus dilakukan, harus dibayar, harus dibuat, lalu ada pembayaran ini. Anda merenungkan banyak hal. Bahkan di tengah malam seringkali kita membicarakan sesuatu. Kita membicarakan masalah anak-anak, atau kita membicarakan masalah dengan menantu, atau masalah pribadi kita dengan orang lain, dan lain sebagainya. Di tengah malam kita membahas banyak hal. Dan tengah malam seringkali menggambarkan, menceritakan, di dalam Alkitab pernah diceritakan gini. Tengah malam itu ada siang, ada malam. Artinya gini, di mana kadang visi kita nggak bisa jelas. Kita nggak bisa lihat jauh. Kalau Anda siang hari Anda bisa lihat jauh, tapi di malam hari Anda nggak bisa lihat jauh. Dan seringkali dalam kehidupan kita kadang kayak bingung. Kita harus kemana lagi? Saya harus melangkah kemana? Keluarga ini mau jadi seperti apa? Pekerjaan ini mau jadi seperti apa? Pelayanan ini mau jadi apa? Ada hal yang mungkin membuat kita makin negatif, membuat kita berpikir makin negatif, sehingga tengah malam menceritakan kepada kita betapa buruknya momen-momen kehidupan bisa terjadi dalam semua orang. Nah, sama halnya dengan Paulus. Di tengah malam itu dia dipenjara. Di penjara, saudara, kalau Anda tahu bahwa dikatakan bahwa dia di tempat yang paling tengah, itu tempat yang paling buruk. Karena gini, saudara, di paling tengah itu tidak ada cahaya. Kepala penjara, kalau Anda baca di dalam perikop itu, dia harus masuk bawa obor untuk bisa melihat sesuatu. Nah, oleh sebab itu tempat itu gelap, tempat itu bau sekali dengan kotoran manusia, tempat itu banyak tikusnya, tempat itu pengap, tempat itu lembab, tempat itu basah, dan tempat itu tidak mendukung. Dan Anda bisa membayangkan Paulus, bukan karena kesalahannya dia, tapi dia terpaksa ada dalam posisi tersebut. Bukankah seringkali itu menggambarkan kehidupan kita? Seringkali Anda nggak melakukan kesalahan, Anda nggak berbuat kesalahan, Anda sudah jadi orang yang baik, tapi kadang ada aja pergumulan dalam kehidupan kita yang membuat Anda merasa, kok saya ada dalam posisi seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi justru di dalam momen seperti ini Anda perhatikan, orang seperti Paulus dia bisa punya power, saudara. Kalau orang seperti Paulus dia punya kenalan, dia juga kenal pembesar, dia juga orang Roma. Tapi Paulus nggak gini, wah saya akan atur, saya sudah message, pet, Instagram, semua pengacara yang saya kenal yang ada di sosial media, lihat aja besok akan ada orang datang ke sini. 5 pengacara terbaik akan datang menyebut saya. Bisa nggak dia kayak gitu? Dia sangat capable, dia bisa. Tapi sesuatu yang menarik sekali, sangat aneh. This is weird, sangat aneh, tapi ini nyata. Di mana dia nggak melakukan hal itu, tapi justru saudara perhatikan ini. Di ayat yang ke-25, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini yang seringkali membuat Anda bingung. Si orang Kristen kan, aneh kan? Dalam masalah kayak gitu dia bisa nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah. Apa gunanya? Apa perlunya? Justru di dalam kondisi seperti ini, saudara, membawa kita kepada bagian yang pertama adalah ini, saudara. Ketika Anda nggak merasa Anda punya alasan untuk menyembah, Anda datang ke gereja, Anda punya beban, Anda punya pergumulan, Anda punya tantangan, Anda masih mikir habis gini keluar urusan yang harus diselesaikan banyak. Tapi justru di momen seperti itu, bagian yang ada lagi ini, kita harus secara sengaja memilih untuk menyembah. Kita harus secara sengaja memilih untuk menyembah. Itu bagian yang A. Karena gini saudara, worship cost something. Penyembahan itu ada harga yang harus dibayar. Dan Bapak Ibu kalau Anda perhatikan dalam sebuah cerita yang sangat terkenal sekali bagaimana seseorang itu menyembah. Anda ingat sebuah cerita di mana ada seorang perempuan, dia bawa minyak wangi yang paling mahal, yang sangat mahal harganya, dan minyak wangi dipecahkan di kaki Yesus. By the way, ngomong-ngomong tentang minyak wangi tersebut, saudara, kita mikir-mikir ini dipelajari ya, dan memang kenyataannya adalah gini. Saudara tahu nggak, orang kalau pakai minyak wangi, kalau orang pakai minyak wangi kan biasanya gini, dibuka, tek, semprot, kalau kurang wangi, baju Anda bau, apek, ya nggak sih, semua kita semprot supaya kita wangi, lalu tutup, taruh. Tapi minyak wangi ini aneh, saudara. Minyak wangi ini aneh.
Minyak wangi ini biasanya dibeli dan dipakai oleh orang yang baru menikah. Jadi ini dalam arti kata lain, for the first night gitu saudara, supaya wah dia wangi gitu. Jadi peraturannya karena minyak wangi ini nggak ada tutupnya, dia harus dipecahkan, lalu setelah itu dipakai. Dia hanya bisa dipecahkan, lalu setelah itu dia bisa dipakai. Jadi dia bisa membayangkan minyak wangi yang seperti itu, yang very special, yang mungkin buat seorang perempuan ini mahal harganya dan lain sebagainya. Itu yang dia tuangkan kepada kakinya Yesus. It cost something for her just to worship God. Sama halnya dengan saudara dan saya, kadang it cost, kadang yang harus kita bayar adalah ini, dengan hati kita. Kadang hati kita lagi gak kepingin, but it cost us our heart. Kadang kita pakai pikiran kita, energi kita, Anda masuk ke dalam tempat ini, Anda gak berpikir, saya akan, gak perlulah nyanyi-nyanyi. Capek, banyak tantangan dalam hidup. Tapi kadang itu yang harus kita bayar, hati dan pikiran dan energi kita untuk bisa engaging kepada Tuhan, supaya Anda mengalami sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan it cost you your lifestyle. Saudara mau tahu, kadang Anda berpikir ngapain? Sunday, Minggu kita ada di gereja, padahal Minggu itu tempatnya istirahat. Waktunya tidur lebih siang, waktunya jalan-jalan sama keluarga, waktunya pokoknya habis tidur bangun jam 10, makan tidur lagi sampai jam 3. Saudara, Anda bisa lakukan itu, tapi it cost you your lifestyle hanya untuk bisa encountering the power of God, untuk berjumpa dengan kuasa Tuhan lewat apa? Pujian dan penyembahan. So, ketika orang ada di depan sini, ketika Anda di kelompok, Anda dalam hidup pribadi saudara, Anda doa, Anda nyanyi sesuatu, itu bukan hanya nyanyi-nyanyi, tapi itu adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Saudara, kalau Anda lihat bagaimana Abraham ketika dia membawa anaknya Ishak. Saudara tahu Abraham itu satu-satunya yang dia punya. Ishak adalah anak satu-satunya yang dia punya. Abraham gak kepingin persembahkan anaknya, but worship cost him something. Dan menariknya, Kejadian 22 ayat 5 menulis sebuah kata-kata yang buat saya, wow, ini amazing. Orang ini dia tahu bagaimana datang kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Saudara, dia bawa satu-satunya anak yang dia punyai. Lalu dia bilang sama hambanya, kamu tunggu di sini ya. Aku mau naik dulu. Karena kami mau sembahyang. We're gonna worship God. Saudara, worship will cost you something. Di saat Anda lagi tidak ingin bayar harganya, karena Anda akan mengalami sesuatu. Saya masih teringat momen di mana saya bersama dengan istri saya. Ketika kita, karena gini saudara, orang pernah tanya gini, bro, kamu kalau menikah sudah berapa lama? Oh, sudah 5 tahun, habis gini 5 tahun. Kalau paling berat, paling gak enak itu di tahun keberapa? Karena ini sama-sama di awal-awal pernikahan gitu saudara. Dia juga baru 4 tahun. Lalu dia tahu paling berat di tahun keberapa? Saya bilang, oh kalau saya di tahun kedua. Kok bisa? Saya cerita saudara, karena begitu menikah, tanpa nunggu bulan depan istri saya sudah langsung hamil. Ya kan, hamil lalu terjadi perubahan. Kalau dulu Fedora itu adalah orang yang, wah gini menurut saya, lalu tiba-tiba karena hormonnya waktu hamil berubah saudara, tiba-tiba saya sampai, kok saya gak pernah kenal ya. Saya jadi bingung saudara. Jadi sumbu pendek juga loh. Sumbu pendek itu artinya mudah marah. Ngelihat saya aja udah kayak udah mau vomit gitu saudara. Saya sampai bingung, waduh ini saya nggak pernah nyangka pernikahan bakal kayak gini saudara. 9 bulan akhirnya jujur ya dalam pikiran saya, dalam hati saya sampai mikir gini, nggak usah baik-baikan, nggak usah romantisan, percuma, nggak dianggap, nggak didengerin, nggak ngefek. Saya pikir gitu saudara. Berjalan serius. Sampai setelah punya anak, hubungan lama-lama jadi dingin. Makin dingin. Dan kadang ngomong itu juga jarang. Ngomong ya ngomong, tapi ngobrol itu udah jarang. Ngomong yang sepentingnya, tapi ngobrol udah jarang. Lama-lama jadi dingin, dan kadang kalau ngomong tajam saudara ya, satu sama lain jadi tajam. Nah di momen itu saudara mau tahu, aneh kejadian. Hamil yang kedua saudara, mengandung yang kedua. Kan lalu kita mungkin beberapa saudara sudah dengar, dapat kembar, tapi nggak jadi, keguguran. Nah di momen itu saya masih ingat tanggal 25 Desember, lupa tahunnya saudara ya. Karena we don't remember dates, we only remember moments. Saudara. Nah ini, ya 25 Desember, pergi ke rumah sakit, istri saya ini udah keguguran, udah berdarah-darah, udah bleeding. Nggak ada dokter, nunggu sampai 3 hari baru akhirnya ada. Nah capeknya emosi waktu itu, memaksa kita untuk apa saudara? Memaksa kita berdua untuk bisa doa bersama. Worship bersama. Dan saya jujur harus saya akui, sebelum momen itu saya nggak pernah doa, worship sama istri saya sedalam di level dimana saya di momen menghadapi masalah seperti itu.
Kita doa, kita bahasa roh berdoa, berdua, kita worship, kita saling mengucapkan kata-kata nubuat, berdua, nangis saudara. Kalau anda video, anda lihat, wah ini orang gila nih berdua ini. Tapi that's what we do. Dan saudara mau tahu akhirnya hubungan kita jadi lebih baik, kita bisa lebih erat, dan kita masuk ke sebuah level yang tidak pernah kita alami sebelumnya dalam kedekatan, dalam komunikasi, dalam kekompakan dan lain sebagainya. Diawali dari mana saudara? Diawali dari sebuah doa yang kita bawa kepada Tuhan, worship yang kita bawa yang akhirnya membawa dampak dan perubahan bukan hanya buat saya, tapi buat istri saya dan buat hubungan kami dan buat keluarga kami. Start from worship. Nah, oleh sebab itu dari pujian dan penyembahan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan. Walaupun kita nggak ingin, tapi ketika Anda melakukannya, Anda sedang bawa sebuah harga yang Anda bayar kepada Tuhan sebagai membawa God, I trust you. Nah yang kedua, saudara, membawa kita kepada poin ini. Yang kedua membawa kita kepada poin ini. Apa yang kita lakukan secara fisik memberi dampak kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang kita percaya di hal yang tidak kelihatan akan terpancar di fisik kita. Akan agak berat kita digest, tapi saya ingin ucapkan lagi, saya bacakan lagi buat saudara. Apa yang kita lakukan secara fisik memberi dampak kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang kita lakukan secara fisik, physical realm, berdampak buat hal-hal yang tidak kelihatan. Apa yang kita percayai di hal yang tidak kelihatan akan terpancar di fisik kita. Apa yang kita percayai ya, di hal yang tidak kelihatan akan terpancar di fisik kita. So what you do in the physical realm, apa yang Anda lakukan di fisik kita berdampak kepada apa yang tidak kelihatan, dan apa yang Anda percayai dalam hal yang tidak kelihatan akan berdampak di physical realm saudara, di area fisik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda perhatikan kembali ke konteks kita, Kisah 16 ayat yang ke-25. Saudara perhatikan ini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa saudara? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, kalau saya jadi mereka, saya berpikir, wah mana mungkin bisa. Anda bayangin, mereka gak salah, mereka dipukulin loh saudara. Sekali lagi loh saudara, kalau ada tetangga saudara yang selalu ngomongin, iku tajik sing buas, ini aduh, iku Anda dirasain aja mangkel, apalagi Anda diikutin, cik gendut. Marahnya bukan main. Tapi ini bukan salah mereka, tapi mereka ada di sana loh saudara. Dan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang aneh, yang mungkin Anda pikir, ngapain? Apa perlunya? Tapi satu hal yang firman Tuhan mencatat, mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian. Nah saya ingin mengajak saudara membayangkan ya, saudara, orang kalau di penjara seperti mereka, sekali lagi mereka dipasung, enggak di penjara yang bisa duduk bebas kayak penjara kita hari ini. No. Penjara mereka itu membuat mereka harus duduk ini saudara, kakinya dipasung, tangannya dipasung. Tempatnya gelap, basah, kotor, bau. Tapi you know what they do, saudara mau tahu apa yang mereka lakukan? Mereka enggak gini. Silas, saya mau nyanyi ya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Jangan keras-keras ya, tetangga dengar. Kasih-Mu setia. Saudara, badan itu udah dipukulin. Tapi firman Tuhan ngomong gini, mereka menyanyikan puji-pujian. So they sing. Sungai sukacitamu, saudara, mengalir dalamku. Saudara yang muda pengen lagu apa? Kok Elisa? Anda yang tua, yes, dulu tiap minggu kita nyanyi sungai sukacita mengalir. Bingung, lupa ya selanjutnya apa? Anggur sukacitamu melimpah dalamku, saudara. Terus mereka nyanyi lagu. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, lalu dia belajar lagi saudara lagu baru. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh saudara nyanyi lagi saudara. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia. Tapi atmosfer di ruangan itu numpuk terus. Atmosfer di ruangan itu terus numpuk terus. Sampai dia nyanyi lagu satu-satunya yang ku ada. Sampai lagu ini saudara. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Dising saudara, mereka nyanyi sampai orang di penjara dengar. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi?
sekali lagi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan secara fisik memberi dampak dalam area yang tidak kelihatan. Dalam area yang tidak kelihatan. Bahkan apa yang kita percaya di hal yang tidak kelihatan akan terpancar di fisik kita. Saudara mau tahu ketika mereka menyanyikan lagu itu. Ketika mereka menyanyikan lagu Yesus, Yesus ajaib. Dalam kondisi seperti itu. Saudara mau tahu lagu ini di atmosfer ruangan tersebut dia naik. Lagu ini naik sampai ke surga saudara. Waktu lagu ini naik sampai ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian. Lagu ini ketemu dengan malaikat. Lalu ditanya sama malaikat. Kamu lagu dari mana? Lagu baru. Paulus dan Silas nyanyi Sound of Praise. Lalu, wah luar biasa. Dia tanya lagu ini, mau sampai kepada Yesus lewat mana? Sampai kepada Yesus itu lewat lurus, belok kiri, pintu gede sebelah kanan. Di sana ketemu Yesus. Saudara, akhirnya masuklah lagu ini, belok kiri sebelah kanan ketemu dengan pintu besar masuk sana. Dan saudara mau tahu Yesus lagi duduk di tahtanya. Ketika dia lagi duduk di tahtanya, semua malaikat nyanyi kan, Haleluya, 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 Haleluya. Benar nggak saudara? Langsung lagu ini masuk tiba-tiba. Boom, dia masuk. Yesus, Yesus ajaib. Malaikat yang lain, kita ini udah nyanyiin haleluya, haleluya bertahun-tahun. Nih sekarang ada lagu baru nih. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, semua malaikat nyanyi saudara. Yesus, Yesus ajaib. Nah saudara mau tahu kalau orang dengerin lagu, kalau lagu itu enak biasanya yang pertama goyang apa saudara? Kepalanya. Yesus, Yesus ajaib. Ya. Lalu kedua tangannya. Yesus, Yesus ajaib. Lalu yang ketiga saudara, karena Tuhan enjoy that song, kakinya mulai gerak benar ya. Kakinya mulai gerak, typing. Kalau Anda dengar lagu enak biasanya kakinya mulai gerak, benar nggak saudara? Nah saudara mau tahu ketika Yesus kakinya gerak, firman Tuhan bilang gini, surga itu tahtanya Tuhan, bumi itu tumpuan kakinya. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Bumi pun mengalami gempa bumi, ayat 26 Anda baca ini, saudara perhatikan ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Kasih tepuk tangan luar biasa bagi Yesus kita. Nah, that's what happened ketika Anda memuji, Anda menyanyi, Anda nggak hanya nyanyi biasa. Tapi Anda sedang membawa sebuah atmosfer naik kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, dia bertindak atas setiap area kehidupan kita. Saudara mau tahu, perhatikan di ayat ini ada 3 hal yang harus Anda perhatikan. Sekali lagi, prinsipnya pujian dan penyembahan. Apa yang kita lakukan secara fisik memberi dampak kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Dan apa yang kita percaya di hal yang tidak kelihatan akan terpancar di fisik kita. Saudara perhatikan, di ayat itu ada 3 hal. Yang pertama ada sendi, ada pintu, ada belenggu. Ya, mari kita ucapkan bersama, 2, 3, ada sendi, ada pintu, ada belenggu. Saudara, di momen mereka memuji dan menyembah Tuhan, dalam physical realm mereka, dalam area secara fisik mereka, dimensi fisik mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat terjadi. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan yang terjadi adalah sendi-sendi penjara itu goyah. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nah ada banyak hal dalam kehidupan saudara yang Anda pikir, I'm fine, saya baik. Tapi ada banyak hal yang tidak terlihat dalam hidup saudara yang Anda masih struggle, Anda masih bergumul, Anda masih berjuang dalam kehidupan saudara. Nah ada lagi pintu, ayat ini mengatakan pintu-pintu, ya pintu-pintu mulai terbuka. Kalau selama ini Anda melihat banyak pintu kesempatan itu tertutup bagi saudara. Ketika orang memuji dan menyembah, bukan hanya sendi yang akan digoyang oleh Tuhan, tapi pintu kesempatan pun akan Tuhan bukakan bagi setiap kita. Dan seringkali kita bilang, Tuhan aku udah berusaha, Tuhan saya udah berusaha, kenapa saya masih jatuh lagi dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, keburukan yang sama, karena Anda terbelenggu. Tapi ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya sendi Tuhan goyang, bukan hanya pintu kesempatan Tuhan buka, belenggu pun Tuhan bisa lepaskan dari kehidupan saudara. Nah oleh sebab itu pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang penting. Dan saudara, pernah nggak Anda bayangkan ini, coba Anda renungkan ini sama saya. Anda cari minyak wangi yang paling mahal di dunia. Name it, harganya. Saya nggak tahu itu mungkin harganya berapa juta, 15 juta, 20 juta. Tapi saudara mau tahu, minyak wangi yang paling mahal di dunia, dibandingkan dengan uang yang paling murah di surga, minyak wangi termahal di dunia pasti nggak ada harganya. Tapi Anda mau tahu, Tuhan disenangkan ketika orang membawa pujian dan penyembahan kepada-Nya. Suara orang terbaik di ruangan ini sekalipun, dibandingkan suara malaikat yang paling fales, yang gak pernah les nyanyi. Saudara, tetap akan jauh lebih baik suara terburuk di surga. Tapi saudara mau tahu, suara kita pun Tuhan dengar
Dan dia cinta ketika orang itu datang membawa pujian menyembah kepada Tuhan. Itu sebuah kehormatan buat kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kita diberi sebuah kehormatan untuk memuji, menyembah Tuhan, mengeluarkan suara. Oleh sebab itu kenapa di gereja ini kita selalu mengajak orang, ayo keluar suara, doa keluar suara, perkatakan sesuatu, menyanyi keluar suara, berdoa dengan semangat, memuji Tuhan dengan semangat. Karena kita percaya apa yang kita lakukan secara fisik memberi dampak kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Itu saudara yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua untuk terus menyadari bahwa pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jangan anggap remeh ketika Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan di kelompok sel. Jangan anggap remeh kalau setiap hari Anda dikasih kesempatan sama Tuhan, kehormatan untuk tiap hari Anda duduk di bawah kaki Tuhan lewat saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan. Bill Johnson bilang gini, kalau Anda punya waktu 5 menit aja untuk doa, pakai 3 menit untuk menyembah. Lihat setelah itu 2 menit selanjutnya doa Anda kayak gimana. Saudara, karena pujian dan penyembah memberikan kuasa. Sekali lagi, apa yang kita lakukan secara fisik memberi dampak kepada sesuatu yang tidak kita lihat dalam kehidupan ini. Dan saudara mau tahu, Pastor Eliseba dia punya pengalaman di mana dia setiap orang bisa takut, bisa gentar. Ngelihat masa depan itu bisa kayak burem tengah malam. Jangan Anda pikir kita masih muda, Anda akan selalu melihat clear vision dalam hidup saudara. Akan ada bulan dalam hidup saudara di mana Tuhan, apa saya melakukan yang benar yang saya lakukan ini? Habis gini perusahaan ini lari kemana? Karena orang bisa masuk di tengah malam. Tapi setelah tengah malam Tuhan selalu sediakan pagi. Nah, buat orang yang ada di tengah malam, buat Anda yang hari ini Anda gak bisa lihat clear vision. Buat hidup pribadi, buat hubungan, buat pekerjaan, karir, hidup rohani saudara. Ketahuilah Anda hanya perlu doa dan menyembah. Waktu Pastor Eliseba dia takut, dia gentar. Justru dia nyulis lagu ini, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Di dalam physical realm dia mengucapkan sesuatu. Something changes in her heart. Karena ayatnya bilang gini, Yakobus bilang gini, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Gimana Anda mendekat kepada Tuhan? Lewat pujian dan penyembahan. Jangan pernah remehkan momen di mana Anda bisa doa, Anda bisa menyembah sama Tuhan, Anda bisa berbahasa roh. Kalau Anda masih datang ke tempat ini dengan pikiran, ngapain di gereja harus nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan, doa keras-keras. Kayak orang stres. No, it's not karena kita stres. Tapi we're believing kita gak pernah sendirian dalam hidup ini. Yesus itu bersama dengan setiap kita. Yes, berikan tepuk tangan luar biasa bagi Yesus kita. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, mari mengambil waktu momen ini, hari ini. Kalau Anda ingat, Saul itu kalau lagi marah, kerasuan. Daud ngapain saudara? Dia main kecapi memuji Tuhan. Enggak ngomong apa-apa. Apa yang dilakukan secara fisik, in the physical realm, impact sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara mau tahu, Yosafat suatu hari dia berperang. Tentara yang dia lawan terlalu banyak. Kota dikepung. Saudara mau tahu kalau kota dikepung, itu berarti kayak kota kita Surabaya dikepung. Saluran makanan, saluran air, semua listrik, internet apalagi nggak ada saudara. Anda jangan berharap kalau Anda lagi dikepung, Anda mau nge-push. Trik, Anda push pasti nggak akan kekirim. Karena diblok, semua terkunci. Yosafat ketakutan. Dia cuma bilangin, Tuhan, tolong. Terus Tuhan bilang, ayo pergi perang. Perang pasukan sedikit, udah kelaparan, udah kering kayak gitu. Melawan pasukan makmur, pasukan besar. Dia tetap pergi. Tapi justru dia memuji Tuhan. Sampai dia punya pengalaman di sebuah lembah yang disebut lembah pujian. Di mana dia menang tanpa pedang. Tapi lihat pujian dan penyembahan Tuhan kasih dia kemenangan. Saya berdoa supaya setiap kita siang hari ini, Anda gak lagi meremehkan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Tapi lihatlah pujian dan penyembahan sebagai kehormatan. Di mana kita bisa dibangun oleh Tuhan jadi orang lebih luar biasa lagi. Boleh kita pejamkan mata kita bersama-sama. Saya ingin mengajak kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.